Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera, salam budaya. Hari ini kita akan belajar tentang seni budaya, khususnya seni rupa, dengan materi gambar ornamen atau ragam hias. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kalian berdoa ya. Oke, cukup. Oke, jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat dengan cukup. Oke, sebelum Bapak mulai pelajarannya, silahkan kalian nanti amati beberapa gambar atau foto yang ada di slide berikut ini. Baik, gambar pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Gambar kelima. Gambar keenam. Gambar ketujuh. Gambar kedelapan. Gambar kesembilan. Nah, cukup. Sudah kan melihat gambar-gambar tersebut? Nah, sekarang Bapak akan bertanya, pernahkah kalian mendengar kata ornamen atau ragam hias? Kalau pernah, ragam hias atau ornamen itu apa sih? Tolong ketik jawabannya di kolom komentar ya. Dikasih keterangan nama, nomor absen, dan kelas. Sudah cukup? Next, berikutnya. Oke, kita masuk ke pengertian ornamen. Jadi istilah ornamen itu berasal dari kata ornare atau bahasa Latin yang berarti menghiasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ornamen berarti perhiasan. Gambar ornamen biasa pula disebut ragam hias. Secara umum, ornamen adalah suatu hiasan atau elemen dekorasi yang diperoleh dengan meniru atau mengembangkan bentuk-bentuk objek yang ada di alam. Next. Objek apa yang bisa dijadikan ornamen? Jadi, objek-objek yang bisa dijadikan ornamen itu banyak sekali. Hampir semua objek itu bisa dijadikan ornamen. Entah itu gunung, batu, wajan, sepeda, mobil, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jadi semua objek itu hampir bisa dibuat ornamen sesuai dengan kreativitas si pembuatnya. Oke, next. Tahukah kalian sejak kapan ornamen diciptakan? Jadi ornamen itu diciptakan itu jauh sebelum manusia mengenal sebuah huruf ya. Huruf itu adalah kan simbol suara. Jadi sebelum manusia menemukan simbol suara huruf itu, manusia itu membuat ornamen terlebih dahulu atau corak gambar. Nah, ini beberapa contoh ornamen yang ada di dinding gua. Jadi bentuk seperti lukisan. Jadi tujuannya ini untuk menghias sebuah dinding-dinding gua, bentuk ekspresi. Kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang gambar hewan flora fauna ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas mengenai sejarah gambar. Nah, di situ juga merupakan gambar ornamen juga. Jadi ornamen itu intinya tuh seni hias atau menghias. Oke ya, next. Nah, ini beberapa contoh tulisan di Mesir kuno, aksara ya, aksara Mesir kuno yang ada di piramida. Jadi bentuknya itu seperti sebuah objek-objek seperti ini. Contohnya ini burung, ini apa ini? Ini burung, pedang, ada juga seperti pisau ya. Jadi kayak benda-benda
benda-benda dan hewan ya, disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah simbol. Nah ini sebelum ada huruf yang kita ketahui sekarang ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, next. Apa saja sih unsur pembentuk sebuah gambar ornamen atau ragam hias? Jadi secara garis besar, unsur pembentuk suatu gambar ornamen atau ragam hias, khususnya ragam hias corak kedaerahan atau tradisional, terdiri dari unsur motif pokok, unsur motif isen, dan motif pengisi bidang. Biasanya ketiga unsur ini terdapat di sebuah karya seni batik ya. Jadi di batik itu ada 3 ini unsurnya itu. Tahukah kalian bagaimana cara pengembangan objek dalam merancang ornamen? Nah, sebelum kita merancang atau mengembangkan ornamen itu, pengembangan objek yang ada di alam biasa dengan cara stilisasi, yaitu penggayaan, deformasi, yaitu pengurangan, imitasi, yaitu peniruan atau abstraksi. Jadi kalian ingat-ingat ya, stilisasi itu penggayaan. Jadi seumpama kita menggambar sebuah daun, daunnya itu ditambahkan sebuah corak atau goresan-goresan lain yang tidak menyerupai daun. Nah itu adalah penggayaan. Sedangkan deformasi itu pengurangan. Contohnya kucing itu mempunyai ekor. Nah itu dihilangin ekornya, dijadikan sebuah ornamen itu bisa juga. Motif, jadi seperti motif gitu ya. Itu deformasi, pengurangan. Sedangkan imitasi itu peniruan. Contohnya kayak bentuk gunung. Bentuk gunung itu kan segitiga. Jadi ornamennya itu nanti bentuknya segitiga secara berurutan. Itu suatu peniruan juga atau disebut imitasi. Next. Apa sih fungsi ornamen? Berdasarkan fungsinya, ornamen digunakan sebagai pendukung konstruksi, pembatas, simbol, sebagai hiasan pada suatu gambar atau rencana hiasan pada karya 3 dimensional. Bisa berupa keramik, bisa berupa toples, bisa berupa gelas. Biasanya ada banyak ornamennya. Itu karya 3 dimensi ya. Maupun 2 dimensi, misalnya sebagai hiasan tepi, hiasan sudut. Contohnya kalian kalau melihat figura, itu kan biasanya ada ornamennya juga. Terus kalian melihat sebuah cover buku. Nah cover buku biasanya juga dikasih ornamen atau hiasan gitu ya. Jadi banyak manfaatnya ornamen itu. Biar hidup ini tidak monoton ya, biar bagus karya yang dibuat. Oke, next. Tahukah kalian ada berapa corak ornamen itu? Berdasarkan coraknya, ornamen terbagi 2, yaitu corak tradisional dan corak modern. Menurut kalian apa itu ornamen corak tradisional? Nah ini, ornamen tradisional yaitu seni hias yang dalam teknik maupun pengungkapannya dilaksanakan menurut peraturan, norma, dan pola yang telah digariskan lebih dahulu dan menjadi kesepakatan bersama serta telah diwariskan secara turun-temurun. Jadi biasanya yang ornamen tradisional itu seperti motif batik dan motif-motif ukiran lainnya di daerah-daerah Nusantara. Jadi motifnya itu tidak boleh dirubah. Jadi yang tradisional itu tidak boleh dirubah motifnya. Oleh sebab itu setiap daerah itu mempunyai ciri khas motif masing-masing. Contohnya daerah Jogja, motif kawung, daerah Banyuwangi, motif gajah oleng, dan sebagainya. Jadi intinya itu motif tradisional itu sudah ada peraturannya oleh nenek moyang kita. Supaya apa? Kok tidak boleh dirubah? Supaya tetap lestari. Boleh dikembangkan, ditambah-tambahkan itu boleh, tetapi tidak boleh dirubah. Maksudnya dirubah itu motif pokoknya itu tidak boleh dirubah bentuk. Tetapi kalau ditambahkan ornamen lainnya boleh. Oke ya, paham ya? Next. Nah ini contoh motif tradisional Yogyakarta. Seperti ini. Jadi
motif intinya itu ini ya, motif intinya ini. Nah, motif intinya itu tidak boleh dirubah, tapi motif yang pinggir-pinggirnya ini, yang kecil-kecil ini motif isen ya, ini boleh dirubah, boleh ditambahkan. Jadi yang intinya ini, yang ciri khasnya Jogja ini ya, tidak boleh dirubah. Next, seperti ini motif gajah holeng ya, gajah holeng yang ini tidak boleh dirubah, tetapi yang ini boleh, soalnya ini kreasi tambahan ya. Jadi intinya itu tetap, tapi orang-orang boleh menambahkan yang samping-sampingnya gitu ya. Terus lanjut ke ornamen corak modern. Ornamen modern merupakan seni hias yang berkembang dari pembaharuan atau suatu bentuk seni yang dalam penggarapannya didasarkan atas cita rasa baru, proses kreatif, dan penemuan bentuk baru, terlepas dari ikatan-ikatan tradisi. Jadi ornamen modern itu adalah kebalikannya ornamen tradisional. Yang tradisional tadi kan sesuai pakem ya, sesuai peraturan daerah, sesuai norma-norma yang ada di daerah tersebut. Tetapi kalau ornamen modern itu suatu kebebasan berekspresi. Jadi bentuk-bentuknya itu baru-baru semua. Jadi terlepas dari ikatan-ikatan tradisi. Ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini contoh motif modern. Jadi lebih bebas gayanya. Tahukah kalian ada berapa motif penyusunan ornamen? Ya, yang pertama yaitu motif geometris, yang kedua motif organis. Oke, yang pertama dulu, motif geometris. Motif geometris adalah bentuk-bentuk yang bersifat teratur, terstruktur, dan terukur. Contohnya ya, segitiga, lingkaran, segi empat, poligon, swastika, garis minder, dan lain-lain. Untuk contohnya nanti ya di slide berikutnya saya terangkan motif geometris. Pokoknya intinya itu motifnya itu yang lancip-lancip, yang bersiku ya. Contohnya seperti ini. Ini motif geometris meander. Kan ada sikunya ya, lancip, kaku. Sifatnya itu kaku. Nah, ini motif pilin. Nah, ini motif tumpal, terinspirasi dari gunung ya, tumpal. Nah, sekarang ke motif organis. Kebalikannya motif geometris ya. Motif organis itu adalah bentuk-bentuk yang tidak beraturan, tidak terukur. Contohnya daun, binatang, tumbuhan, merambat, sulur-suluran gitu ya. Biasanya ini lebih ke motif-motif batik tradisional ini yang organis ini. Berikut contohnya seperti ini. Jadi tidak beraturan, jadi tidak ada kayak siku-sikunya, tidak ada, jadi lentur gitu ya. Ini tidak kaku. Seperti ini. Nah, oke. Siapkah kalian membuat gambar ornamen anak-anak? Pasti siap dong. Untuk tugas-tugas menggambar ini kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Nah, sebelum kalian menggambar nanti, kalian tuh amati dulu ya benda-benda atau suasana di sekitar kalian. Kalian ambil objek tertentu. Contohnya, ini ada sebuah markisa, ini ada sebuah pakis, semanggi, bekicot, dan lain-lain. Kalian amati, kalian rubah bentuknya. Dirubah bentuknya menjadi sebuah ornamen. Kalian bisa searching di internet, bisa buka buku, bisa buka koran. Kalian bisa belajar dari manapun. Mohon maaf, Bapak tidak bisa membimbing secara langsung. Semoga kalian tetap di rumah saja, jangan terlalu banyak keluar rumah, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, sekian, terima kasih pertemuan kali ini. Kalau Bapak ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat video yang Bapak buat ini. Mohon maaf kalau ada salah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.